A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bitaqwa pada kali ini dalam hubungan dengan bumi ini ciptaan Allah, inklusif, termasuk ke dalamnya atau bima fiha Indonesia. Bumi ini ciptaan Allah, termasuk ke dalamnya Indonesia. Jadi pada kali ini tentunya berkaitan erat dengan apa yang disampaikan pada amanat inspektur upacara ketika mengadakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Dilihat dari sudut perlu kita bersyukur. Kalau kita berbicara bersyukur tentu dikaitkan dengan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah mempedomani manusia satu jalan kehidupan. Terhadap yang demikian bisa saja bersikap syukur, bisa saja bersikap kufur. Jadi manusia itu ada yang syukur, ada yang kufur terhadap apa yang Allah ajarkan sebagai pedoman dalam hidup ini. Maka tentunya kita dalam kaitan ini oleh karena ada di lingkungan Masjid At-Taqwa, tentunya kita berusaha untuk menjadi manusia syukur. Kalau kita pakai istilah Sunda ya karena bahasa ibu saya bahasa Sunda, jadi biasanya kalau bahasa Sunda itu lebih tandas, tapi agak sedikit kasar. Lamun hayang jadi jelema ecreg kudu syukur. Istilah jelema ecreg itu manusia yang bisa diatur. Cuman sekali lagi ini istilahnya kasar. Jadi kalau mau jadi manusia yang bisa diatur, jadilah manusia bersikap syukur. Dalam kaitan apa? Tentu dalam kaitan dengan bahwa bumi ini ciptaan Allah, termasuk ke dalamnya ada Indonesia. Dalam kaitan ini tentu kita hubungkan dengan apa yang ada pada surat An'am. Dari mulai ayat 74, Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya, wa idqala Ibrahimu li abihi azaro. Yaitu ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya ialah Azar, atattahidu asnaman alihatan, apakah pantas Anda membikin ajaran asnam menjadi berbagai yang diabdi. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sesungguhnya aku melihat secara ilmiah Anda dan bangsa Anda ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah teguran Nabi Ibrahim kepada ayahnya, karena ayahnya mengikuti
kebijakan Suraka yang digambarkan dengan asnam, yaitu arbaban min dunillah. Selanjutnya pada ayat 75 dikemukakan bahwa Allah memperlihatkan kepada Ibrahim tentunya dengan suhu pula apa yang diperlihatkan, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Seperti itulah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan besar semesta angkasa dan bumi ini, waliyakuna minal mukminin, yaitu agar dia menjadi bagian dari orang yang yakin. Alam semesta Allah ciptakan, alam semesta Allah edarkan, dengan kebijakan Allah alam semesta jadi berjalan rapih. Berjalan rapihnya karena pakai kebijakan Allah, karena pakai the policy of the creator, pakai kebijakan pencipta. Jadi dengan diperlihatkan ini supaya Ibrahim punya keyakinan bahwa manusia pun kalau mau rapi harus pakai kebijakan pencipta. Seterusnya pada ayat 76 surat An-An'am itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim menelusuri sejarah kelam. Yang pada ayat 78 Nabi Ibrahim menyatakan setelah menelusuri sejarah kelam di ujung ayat, inni bariun mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ikut sertakan. Jadi dengan kalimat ini maka kita ingat surat Fatir 40. Surat Fatir 40 menggambarkan kul aro'aitum suraka akum. Tegaskan oleh Anda, tanyakan oleh Anda, apakah kalian telah melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian? Yang ditanya orang-orang musyrikun yang mengangkat suraka. Apakah kalian telah melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian, alladzina tad'una min dunillah, yang kalian berharap hidup kepada mereka, yaitu selain Allah. Dengan pertanyaan, aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini. Kalau dijawab tidak ada, suraka tidak menciptakan apapun. Pertanyaan kedua, amlahum syirkun fis samawati, apakah bagi mereka ada keikutsertaan dalam semesta angkasa, ikut membikin, ikut mengedarkan? Tidak juga. Yang ketiga, am atainahum kitaban, ataukah kami telah mendatangkan kepada mereka satu kitab, fahum ala bayyinatin minhu, yang selanjutnya mereka hidup atas rangkaian keterangan ilmiah dari kitab itu? Tidak juga. Maka di ujung ayat di sini Allah menceritakan bal iyaidul dzalimuna ba'duhum ba'dun illa gurura, tetapi tidaklah para pelaku dulu menjanjikan sebagian mereka pada bagian yang lain illa gurura, kecuali tipu daya belaka. Itulah kerja dari suraka. Jadi kalau pada surat An'am 78 ujungnya Nabi Ibrahim menyatakan ini bariun mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ikut sertakan, kaliannya kaumnya. Jadi berarti dari mulai ayat 76 itu Nabi Ibrahim menelusuri sejarah
kelam. Yang di sana ada orang-orang yang diandalkan tetapi tidak pernah selesai ke garis finish mengantar dirinya, mengantar keluarganya, mengantar kaumnya ke arah satu keunggulan hidup. Jadi cukup beralasan kalau Nabi Ibrahim ini bariun mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian ikut sertakan. Selanjutnya apa yang menjadi pegangan dan sikap Nabi Ibrahim? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Sesungguhnya aku mewajahkan wajah kehidupanku menurut ajaran, menurut kebijakan Dia yang telah menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Jadi dalam ayat ini Nabi Ibrahim menyatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo, sama dengan doa iftitah yang kita kumandangkan di setiap sholat. Maka dari itu, karena Nabi Ibrahim menyatakan seperti itu sama dengan yang kita nyatakan pada doa iftitah, maka berkaitan erat dengan Masjid At-Taqwa. La masjidun usisa ala taqwa ahaqqu min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Benar-benar masjid yang didasarkan atas takwa, atas kepatuhan berbuat dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, min awal yaumin, dari sejak periode pertama, ahaqqu an taquma fihi, lebih objektif ilmiah Anda melakukan salat di dalamnya. Maka dari itu, dari penelusuran ini dikaitkan dengan bumi ini ciptaan Allah, inklusif ke dalamnya Indonesia, maka sepantasnya kita harus menjadi manusia syukur, menjadi yang syakiron terhadap inna hadainahus sabila. Jadi nanti menjadi manusia bukan manusia teu-ecreg, tapi jadi manusia ecreg yang bisa diatur oleh Maha Pengatur. Jadi disinilah artinya bahwa saya ingin memperingatkan diri, mewasiatkan pada diri sendiri, mewasiatkan kepada seluruh hadirin pada Jumat ini, supaya menjadi manusia yang bisa diatur oleh Maha Pengatur. Supaya jadi manusia ecreg kalau istilah orang Sunda. Kemudian pada kaitan ini apa yang kegiatan yang kita lakukan sudah sejak dahulu, selalu saling berwasiat, ya, selalu membuat bahan. Ya, ayat Quran itu kan bukan bahasa kita. Ambil ayatnya, kemudian lengkapi dengan kamus, kemudian diberi contoh terjemah supaya jangan bingung, kemudian dilatih bahasanya supaya bahasa Quran menjadi bahasa kita. Inilah upaya membuat manusia menjadi yang bisa diatur oleh Maha Pengatur. Tapi ini bukan karya terbaik, ini usaha kita saja. Adapun misalkan ada orang lain yang lebih baik, oke, kita juga akan ikut kalau memang lebih baik, dan jangan kikir kalau memang ada yang lebih baik.
Ini kita lakukan karena pertimbangannya kayak tadi. Ingin menjadi manusia syakiron. Manusia yang bersyukur, yang mudah diatur oleh Maha Pengatur. Kemudian kalau kita ini hubungkan dengan Ali Imran 103, ini nostalgia sebenarnya Ali Imran 103 ini. Sebab diturunkan di Madinah. Ya antara lain wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Sadarilah oleh kalian kemantapan hidup menurut kebijakan Allah, menurut ajaran Allah atas kalian id kuntum a'daan, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Jangan sampai diulang lagi. Ketika saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah mensatu padukan di antara hati kalian dengan ajaran ilmunya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka dengan kemantapan ilmunya kalian menjadi saudara. Terus sampai menjelma Madinah Munawwarah saling bersaudara, tapi dulu kamu a'daan, saling bermusuhan. Apa kaitannya dengan Masjid At-Taqwa? Di Masjid At-Taqwa tentu merasa sedih, merasa prihatin, merasa kecewa, merasa malu bila di lingkungannya ada norma-norma a'daan. Kalau istilah di zaman Quraisy dulu, li aqalli mas'alatin harbun, ada masalah kecil aja penyelesaiannya perang. Dirubah oleh Al-Quran, penyelesaiannya damai. Tanggapi dakwah Allah, tanggapi harapan Allah, la'allakum tuflihun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian. Dengan itu kalian saling bersaudara, sehingga kalau di lingkungan ini ada bentrokan, kita merasa malu, kita merasa prihatin, kita merasa kecewa. Dari itu coba semua pihak cepat-cepat saling berwasiat, perlakukan apa yang dikatakan dalam ayat al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin itu satu dengan yang lainnya saling bimbing. Jangan sampai menunggu terjadi adanya bentrokan. Sebab penyelesaian itu bukan penyelesaian yang bagus. Kalaupun bisa selesai dikala yang bersangkutan lemah. Kalau dia sudah bisa melawan lagi, ya muncul lagi. Seperti itu. Tapi kalau penyelesaiannya dengan damai, dirundingkan, diselesaikan, ada yang tidak patut dibikin menjadi patut, ada ketidaksopanan dibikin menjadi sopan, ada kekerasan dibikin menjadi lemah lembut. Inilah menjadi kewajiban daripada Masjid At-Taqwa, membina lingkungannya. Tentunya kita akan berhitung. Dalam keadaan damai saja menangkap ayat itu susah. Ya misalkan kalau sudah kita putar-putar ketemu dengan kalimat pasif, bikin aktif, cari dulu subjeknya, setengah mati nyarinya, harus eksplorasi ayat. Kalimat aktif dibikin pasif, begitu susahnya menurut apa yang kita alami dalam proses pengajaran.
Bagaimana memilih kamus? Memilih kamus itu tidak gampang. Sebab satu kata itu artinya banyak, mana yang tepat. Salah-salah pilih tidak kena. Itu dalam keadaan damai. Apalagi kalau dalam keadaan perang. Apalagi kalau dalam keadaan mulut monyong, dalam keadaan hati ini menggebu-gebu, dalam keadaan otak tidak stabil. Nah, disinilah artinya apapun yang terjadi di lingkungan kita yang merupakan satu benih-benih ke arah bentrokan dan pertengkaran, segera dideteksi dari jauh-jauh. Ya nanti kan orang akan mudah ngomong. Kamu mau mendamaikan manusia di lingkungan kamu saja bentrokan melulu, nah, ya memang tidak mungkin kan. Nabi Muhammad waladina ma'ahu itu asyidda alal kufar ruhama'u bainahum, kepada yang pengacau singa, tapi sesama kawannya saling sayang menyayangi. Dalam situasi semacam itulah menanggapi ilmu Allah. Dalam situasi semacam itulah menyebarkan ilmu Allah. Dalam situasi seperti itulah membangun kemakmuran. Dalam situasi itulah membangun kecerdasan. Sungguh serba memungkinkan. Tapi kalau dalam keadaan kacau balau, mustahil akan terjadi itu semua. Nah, maka dari itu menjadi kewajiban kita semua, bagaimana caranya lingkungan masjid ini, yang hadir di masjid ini, bahkan yang tidak hadir pun diharapkan satu saat mau menanggapi yang kita sampaikan ini, sebab kita berusaha untuk menyampaikan ayat Quran, tidak bermaksud untuk membengkokkan ayat Quran. Kalau nanti tidak sengaja terbengkokkan, ya luruskan oleh siapa saja. Sebab ini semua disampaikan ke semua telinga yang mau mendengar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kali ini kita berbicara tentang how to detect everything. Bagaimana mendeteksi segala sesuatu. Kaifa naktashif kulla syai'. Bagaimana kita mendeteksi segala sesuatu. Jadi kalau kita mendeteksi ini bagus ini untuk kecerdasan, segera lakukan. Ini bagus untuk kemakmuran, segera wujudkan. Ini bagus untuk perdamaian, segera dibikin menjelma ke dalam kenyataan. Kalau ini bagus untuk kesehatan, segera lakukan. Ini bagus untuk imatatul ada anitorik, sebagai cabang ilman yang paling kecil.
Al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian, 60 sekian cabang. Fa abduluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama pernyataan tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Itu inti masalah. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq, yang paling kecil, cabang yang paling kecil adalah membuang duri dari jalan, kata terjemah orang. Kalau kita mengatakan wa adnaha, last but not least, akhiran walaysa bi akhir, yang terakhir tapi jangan dianggap tidak penting, yaitu apa? Imatatul adha anit thoriq, membuang apa yang membahayakan dari jalan. Nah, sehingga kalau pada saat ini di lingkungan kita sudah ada satu gerakan memperbaiki jalan, itu masuknya ke cabang iman terkecil yang terakhir tapi jangan dianggap enteng. Ya, terakhir tapi penting, yaitu membuang duri dari jalan atau membuang apa yang membuat celaka dari jalan. Ya, ini kalau ini adalah hadis Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad menganjurkan perbaikan jalan. Yang lewat di sana, mukmin lewat, ya kafir juga lewat pasti. Masa ini untuk mukmin, kafir tidak boleh jalan. Munafik ada di sana, ada. Ya, kalau walantar doan kali Yahud wala Nasara, misalkan Yahud Nasara juga di sana adanya. Jadi yang lewat itu semua, tapi Nabi menganjurkan itulah imatatul adha anit thoriq. Adapun hal-hal yang lain sebagai akibat dari sini, misalkan adanya kemudahan bagi orang yang mau ngaco. Kalau orang yang mau ngajar juga mudah karena jalannya enak, yang mau ngaco juga mudah karena jalannya enak. Ya, itu masalah tersendiri. Jangan sampai istilah orang Sunda ngabareran karena masalah perbaikan jalan, itu masalah tersendiri. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Ya, kalau karena misalkan ini jalan diperbaiki terus ada kekacauan kemudian jalan harus dihancurkan, ya berarti itu penanganan kekacauan itu tersendiri masalahnya. Jangan sampai bawa-bawa ke sini. Jadi istilahnya itulah yang pentingnya kita mengemukakan satu hadis yang dalam hal ini perlu segera ditindaki kalau memang itu adalah yang terbaik. Jadi bikin kompak seluruhnya. Untuk segala sesuatu ini pertama harus ada pandangan dan penilaian yang lurus. Kemudian setelah itu pembangunan jalan tidak bisa oleh ayat Quran, tidak bisa oleh hadis, tidak bisa oleh pidato, tapi bisanya oleh adanya dana yang mencukupi. Ya tentu kita harus bisa mengetuk kawan-kawan yang khususnya yang dulunya di Bandar Harapan, yang di saat ini sudah mapan, yang tentunya punya penilaian apa yang menjadi kemapanan juga tidak akan dibawa ke kuburan. Lebih baik bagaimana caranya dipergunakan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk kepentingan hasanah fi dunia, untuk kemudian ilmu dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka permasalahannya tidak menjadi rumit. Ya. Apa yang tidak menjadi rumitnya? Kalau kita mendengar di suatu tempat ada jembatan rubuh, walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi ikut prihatin. Masa iya kita mendengar di suatu daerah ada jembatan rubuh, gembira, masa kan aneh itu orang. Apalagi itu di Republik Indonesia. Hatta di luar negeri pun kita turut prihatin kalau ada sesuatu menjadi malapetaka bagi manusia. Ya, jadi disinilah artinya bagaimana mendeteksi segala sesuatu. Kalau itu untuk positif segera diwujudkan, kalau itu yang negatif segera tangani oleh semua pihak.
Sebab siapapun punya mata terbatas, punya telinga terbatas, harus dibantu oleh orang lain yang bisa menangkap sesuatu sebelum terjadi bahaya yang lebih besar. Kalau ada yang lebih bermanfaat, cepat tanggapi oleh yang bisa menanggapi, sampaikan kepada yang lain supaya menjadi membesar. Itulah saya kira permasalahan yang perlu kita wasiatkan bersama di Masjid At-Taqwa ini, karena bagaimanapun Masjid At-Taqwa punya andil di dalam menyelesaikan pribadi, menyelesaikan keluarga, menyelesaikan lingkungan, menyelesaikan daerah, menyelesaikan negeri, menyelesaikan dunia. Walaupun kecil, kita harus berpikir sana. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.